Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi perkenalkan kami dari kelompok satu. Ini dapat lupa tulis nama kelompoknya. Kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Dawo Setiawan, kemudian ada Saferun Nizar dan juga Cliff Sebastian Nualem. Jadi di sini kami ingin membahas bottleneck dalam sistem manajemen hotel. Jadi langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, untuk gambaran umum sistem manajemen hotel ini dapat dilihat seperti ini. Yang pertama ada profil bisnisnya. Hotel bintang 3 dengan kapasitas 120 kamar, beroperasi 24 jam, melayani tamu domestik dan mancanegara. Kemudian ada proses utamanya. Yang pertama itu reservasi kamar, kedua check-in dan check-out, dan ketiga layanan kamar, keempat pengelolaan fasilitas, kelima manajemen pembayaran. Kemudian ada pengguna terlibat, tamu hotel, resepsionis, manajer operasional, tim housekeeping, dan staff restoran. Dan sistem yang digunakan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama Property Management System atau PMS. Kemudian ada sistem reservasi online atau OTA. Kemudian ada sistem pembayaran digital. Next. Nah, di sini ada input, output, dan pengguna yang terlibat, teman-teman semuanya. Di sini ada input. Nah, di sini input itu kita memasukkan data identitas tamu, tanggal check-in dan check-out, pilihan tipe kamar, kemudian ada metode pembayaran, permintaan khusus tamu, ketersediaan kamar, real time. Ada prosesnya. Verifikasi ketersediaan kamar, pencatatan data reservasi, penugasan kamar oleh resepsionis, pemrosesan pembayaran, koordinasi housekeeping, pembuatan laporan operasional. Kemudian ada output, konfirmasi reservasi tamu, kunci kamar dan dokumen check-in. Kemudian ada invoice dan bukti pembayaran. Kemudian ada laporan tingkat hunian atau occupancy. Kemudian ada umpan balik kepuasan tamu, data historis untuk analitik. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Persilahkan. Baik, izin melanjutkan. Jadi di sini ada flowchart untuk proses reservasi hingga check out. Jadi yang pertama, tamu akan melakukan reservasi online. Lalu setelah itu konfirmasi manual via telepon. Ini adalah bottleneck pertama. Lalu di sini ada tamu tiba dan antri di loket sekitar 15-25 menit. Lalu selanjutnya itu resepsionis, verifikasi ulang semua data tamu, dan ini adalah bottleneck kedua. Lalu selanjutnya ada cek kamar via telepon housekeeping. Ini bottleneck selanjutnya, yaitu bottleneck ketiga. Lalu selanjutnya itu ada penugasan kamar dan serah kunci fisik. Lalu tamu menggunakan fasilitas hotel. Selanjutnya pembayaran di input manual di kasir terpisah. Ini juga merupakan bottleneck terakhir. Lalu terakhir ada laporan dibuat manual akhir shift. Lalu selesai. Di sini ada 4 tahap verifikasi manual, yaitu menjadi hambatan utama menjadi di dalam alur proses ini. Next. Titik penghambat dalam alur manajemen hotel yang pertama itu ada manual di loket check-in. Jadi setiap tamu yang melakukan reservasi online harus tetap melalui proses verifikasi ulang secara manual oleh resepsionis sehingga antriannya ini tidak dapat dihindari. Lalu yang kedua ada sistem pembayaran yang tidak terintegrasi. Sistem kasir hotel berdiri sendiri dan tidak terhubung langsung dengan sistem reservasi online sehingga staf harus melakukan penginputan data manual, data transaksinya. Lalu yang ketiga ada koordinasi housekeeping masih manual. Informasi ketersediaan kamar bersih tidak terperbarui secara otomatis ke sistem. Jadi resepsionis harus menelpon atau mengirim pesan ke tim housekeeping untuk mengecek status kamar. Next. Nah, untuk akar permasalahan yang menghambat operasional hotel yaitu ada teknologinya, yaitu sistem tidak terintegrasi secara online dan kasir beroperasi secara terpisah dan tidak saling bertukar data secara otomatis. Lalu prosedur yang masih dominan, kebijakan hotel
masih mewajibkan verifikasi ulang secara fisik di loket meskipun tamu telah menyelesaikan proses verifikasi secara online atau daring. Terus kapasitas sumber daya yang terbatas. Pada jam sibuk, jumlah staf resepsionis yang tidak bertugas tidak sepadan dengan lonjakan jumlah tamu yang datang bersamaan. Lalu yang terakhir ada minimnya pemantauan real time, yaitu tidak tersedia dashboard pemantauan operasional secara langsung atau real time, sehingga manajer kesulitan mendeteksi dan merespon kemacetan alur kerja secara cepat. Next. Konsekuensinya yaitu rata-rata tunggu check-in itu menjadi sekitar 25 menit. Terus ada sekitar 12% tingkat kesalahan data per hari, lalu 35% penurunan skor kepuasan tamu, dan 20 menit penundaan housekeeping. Apa yang terjadi? Yang pertama ada dampak terhadap tamu. Itu antrean panjang di loket di loket check-in. Jadi akan menimbulkan ketidaknyamanan sejak datang. Tamu merasa waktu mereka tidak dihargai yang berdampak langsung pada ulasan negatif di platform pemesanan daring. Lalu yang kedua ada dampak terhadap operasional. Staf resepsionis mengalami beban kerja berlebihan karena harus menangani antrean fisik sekaligus memperbarui data secara online. Hal ini meningkatkan resiko kesalahan data, kesalahan dan kelelahan kerja. Lalu dampak terhadap pendapatan yaitu penurunan kepuasan tamu berpotensi mengurangi tingkat kunjungan ulang atau repeat visit dan mempengaruhi tingkat hunian hotel secara keseluruhan dalam jangka panjang. Next. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke rekan kami. Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasannya. Solusi strategis untuk mengatasi bottleneck itu satu, integrasi sistem penuh atau full integration, menghubungkan sistem referensi online, PMS, dan sistem kasir dalam satu platform terpadu berbasis API, sehingga data tamu otomatis tersinkronasi tanpa perlu penginputan ulang. Terus kedua itu implementasi self checking box atau QR code, menyediakan kios check-in mandiri dan kode QR unik untuk setiap reservasi, memungkinkan tamu menyelesaikan proses check-in secara mandiri tanpa antri di loket resepsionis. Ketiga, dashboard operasional real time, membangun dashboard pemantauan yang menampilkan status kamar, antrian, check-in, dan beban kerja staf secara langsung, sehingga manajer dapat segera merespon potensi kemacetan. Dan terakhir, pelatihan dan peningkatan kompetensi staf, mengadakan program pelatihan berkelanjutan bagi seluruh staf operasional agar mampu mengoperasikan sistem terintegrasi secara optimal dan merespon situasi darurat dengan cepat. Next. Nah, ini ada sesudah dan sebelum penerapan solusi. Masuk di sebelumnya atau aturan lama, alur lama, referensi online, konfirmasi manual via telepon, tamu datang, terus antri di loket sekitar 15-25 menit. Resepsionis verifikasi ulang semua data tamu, pengecekan kamar lewat telepon ke housekeeping, pembayaran di input manual. Di sistem kasir terpisah, laporan dibuat manual di akhir shift. Lalu sesudah alur usulan, referensi online, kamar otomatis via sistem, tamu datang, self check-in via kontak atau QR code, data tersinkronasi otomatis tanpa verifikasi ulang, status kamar diperbarui real time di dashboard, pembayaran terintegrasi langsung dengan PMS, dan terakhir laporan operasional tersebut tersedia otomatis setiap saat.
Lalu masuk ke proyeksi hasil setelah penerapan solusi. Ada indikator kerja, waktu tunggu check-in, tingkat kesalahan data, kepuasan tamu atau skor, efisiensi staff resepsionis. Nah, sebelumnya itu biasanya waktu tunggu check-in itu sampai 25 menit. Tapi yang sesudah itu hanya mencapai 3 menit saja. Tingkat kesalahan data biasa sehari itu bisa 12%. Tapi begitu sesudahnya dia bisa kurang dari 1% per harinya. Nah, sebelum biasanya itu 3,2 bintang atau 5 bintang, tapi sesudah itu dia naik ke 4,6. Dan sebelumnya itu efisiensi staffnya itu rendah atau terbebani, dan setelah sesudah dia tinggi dan fokus ke tamunya. Next. Jadi kesimpulannya, bottleneck dalam sistem manajemen hotel bukan sekedar masalah teknis, melainkan cerminan dari ketidakselarasan antara proses bisnis, teknologi, dan sumber daya manusia. Yang pertama, itu identifikasi bottleneck secara tepat adalah kunci utama perbaikan operasional yang berkelanjutan. Kedua, integrasi teknologi yang menyeluruh mampu memangkas waktu tunggu dan meminimalkan kesalahan data secara signifikan. Ketiga, solusi yang efektif tidak cukup hanya bersifat teknis. Diperlukan juga yang namanya itu perubahan prosedur dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara bersamaan. Kemudian keempat, yaitu pemantauan kinerja secara real time, memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Baik, jadi itulah sekiranya apa yang kelompok dan saya dapat paparkan kepada teman-teman semua yang sekiranya melihat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.